Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ya, sudah disiapkan untuk perlengkapan KBM. Oh ya, pertama kali saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Asyik Tabah Januari, atau kalian bisa panggil Pak Acik. Saya mengampu mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Jadi nanti untuk kelas 10 ini, terutama 10 TKR 4, saya akan mengajar mata pelajaran tersebut sampai 1 tahun ke depan. Oke, perkenalannya saya kira cukup. Ya, untuk materi pagi ini ada beberapa subpokok bahasan. Yang pertama tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi apa sih arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu dalam kita melakukan kegiatan di bengkel, terus tujuannya apa, yang paling mendasar adalah pengertiannya itu apa, dasar hukum dari penerapan K3 itu apa, terus tujuan, pengertian bahaya dan faktor-faktor bahaya di tempat kerja, kemudian hierarki pengendalian resiko, dan pengertian kecelakaan kerja dan insiden kerja. Oke, tidak perlu banyak-banyak karena memang saya diberikan waktu cukup singkat di sini. Pagi ini cuma 1 jam pelajaran dari jam 7.30 sampai 8.30. Jadi video ini hanya berdurasi sekitar 10 atau 20 menit. Oke. Yang pertama, pengertian atau definisi dari K3 itu sendiri itu apa? Ya, arti makna atau tanda palang itu adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK ya, penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua, arti atau makna dari roda gigi, roda giginya ya, roda gigi. Terus itu artinya adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Dan yang ketiga, arti atau makna dari warna putih, yaitu bersih suci. Arti dari makna warna hijau itu selamat, sehat, dan sejahtera. Pokoknya yang segar-segar. Ya. Terus arti atau makna dari angka 11. Angka 11 itu angka 11 roda giginya ya. Jumlah roda giginya itu ada 11. Itu adalah 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi ini bentuknya ya. Ini dipahami bentuk-bentuknya di sini. Dari arti lambangnya itu masing-masing memiliki makna. Jadi nggak sembarangan yang membuat logo ini, nggak sembarangan menggambar. Jadi ada tujuannya yang diharapkan nantinya. Oke, slide selanjutnya. Filosofinya, menurut Mangkunegara, pengertian K3 itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi K3 ini diharapkan menjadi budaya bagi para pekerja ataupun para manusia pada umumnya ya. Jadi kalau kita sudah berbudaya mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, otomatis kita akan terhindar dari segala macam mara bahaya. Minimal kita tidak mencelakai diri kita sendiri, ya, apalagi sampai mencelakai orang lain, karena itu sangat fatal akibatnya nanti kalau sampai melukai orang lain, ya. Dan pengertian ketiga menurut keilmuannya, ya. Saya pindah dulu video saya di sini ya, inletnya, biar nggak nutupin. Menurut keilmuan itu adalah semua ilmu yang dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, terus kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jadi di sini dari keilmuan segi ilmu K3 ini artinya adalah
Intinya biar tidak terjadi kebakaran, peledakan, ataupun pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari tidak amannya kita dalam bekerja. Oke? Terutama ini bagi kalian yang nantinya akan bekerja di bengkel ya, ataupun praktek. Nanti di bengkel standar safety-nya itu semuanya paling tidak melindungi diri kita sendiri menggunakan APD atau alat pelindung diri ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tersebut, musibah-musibah itu dari kebakaran, peledakan, atau pencemaran lingkungan atau penyakit akibat kerja ya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja. Tadi yang seperti yang sudah disebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Isinya apa saja? Yang pertama adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Ya. Yang selanjutnya ada Permenaker atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Jadi tidak hanya perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih, walaupun perusahaan tersebut hanya memiliki 40 atau 30 karyawan, mengandung bahaya-bahaya atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan, jadi dia wajib menegakkan peraturan K3 di tempat kerja seperti SPBU, walaupun karyawannya hanya kisaran 20 sampai 30 orang, tetapi mereka harus memiliki peraturan-peraturan atau bagaimana cara menegakkan K3 di lingkungan kerjanya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Ya, yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih, dan ini harus memiliki P2K3 ya. Terus tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan proses dan instalasi yang memiliki resiko besar sehingga dapat menyebabkan peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Ya, jadi dari kalau tempat-tempat sesuai dengan persyaratan dua persyaratan itu, dia memenuhi persyaratan itu ya harus memiliki panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ya. Atau biasanya kalau di dalam SPBU itu disebut sebagai safety man ya, ada sertifikatnya sendiri untuk penanganan kejadian darurat atau penangkalan bencana agar tidak terjadi di tempat kerjanya. Selanjutnya tujuan dari K3 ya. Saya pindah lagi ke sini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi menjamin setiap sumber produksi yang kira-kira itu memiliki potensi untuk kecelakaan kerja, dia harus dapat digunakan secara aman dan efisien ya. Terus yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, tujuannya kalau kita bekerja selamat, pulang sampai rumah, keluarga dapat bertemu kembali, otomatis kita akan meningkatkan kesejahteraan dari keluarga kita sendiri ya. Selanjutnya adalah insiden K3.
pengertian dari insiden ini adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat, ya. Jadi kejadian apapun yang terjadi akibat kecelakaan kerja sampai mengakibatkan kematian itu disebut dengan insiden, ya. Ini otomatis tentu saja tidak akan kita harapkan ya kejadian ini. Maka dari itu kita harus menerapkan dengan baik K3 di lingkungan kerja kita. Selanjutnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu apa? Adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PAK ataupun kefatalan atau kematian, ya. Jadi dari insiden itu kecelakaan kerja ini mengandung insiden, ya, sehingga dapat menyebabkan cedera, penyakit ataupun kefatalan atau kematian. Nah, itu jadi lingkup lebih luasnya lagi itu adalah kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, near miss. Near miss itu hampir celaka, nyaris. Jadi misalkan kita tidak memakai untuk pekerja gedung ya, yang di tempat ketinggian mereka tidak memakai safety harness atau tali pengait, mereka tidak memperhatikan perlengkapan pelindungan dirinya itu, tiba-tiba mungkin mereka ngantuk atau bagaimana, jadi sehingga mereka nanti terpleset tapi mereka masih sempat pegangan. Lah itu hampir nyaris jatuh, saya nyaris jatuh, hampir celaka. Near miss itu adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera atau PAK ya, ataupun kefatalan atau kematian. Dia terjadi kecelakaan tapi nyaris celaka gitu, belum sampai tes gitu pokoknya ya. Selanjutnya, nah ini ada piramida kecelakaan kerja. Piramida ini artinya dalam satu kecelakaan ya, dalam satu kecelakaan fatal atau kematian itu ada 10 kecelakaan ringan sebelumnya yang terjadi. Jadi udah ada 10 orang itu kecelakaan ringan dan 1 orang pasti meninggal. Kemudian dari 10 kecelakaan ringan itu ada 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya ya. Kemudian dari 30 insiden itu ada 600 near miss atau nyaris celaka, hampir celaka yang terjadi sebelumnya. Jadi dari 600 kejadian yang nyaris celaka itu ada 1 yang meninggal atau kecelakaan fatal. Jadi jangan anggap remeh K3 di lingkungan kerja kalian ya. Terutama untuk kalian anak TKR kerja di bengkel, semuanya serba beresiko. Jadi paling tidak kalian harus mematuhi peraturan K3 yang ada di dalam bengkel. Tidak boleh selengean, tidak boleh menganggap remeh. Seperti contohnya harus bersepatu, harus menggunakan wearpack saat di bengkel ya. Rambut tidak boleh panjang dan lain-lain ya. Atau saat kita sedang mengerjakan kerja bangku menggunakan gerinda, paling tidak kita harus menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung ya. Jangan sampai kalian mengalami celaka gara-gara kalian mengesampingkan K3 di lingkungan kerja ya. Oke, untuk sementara cukup itu dulu, kita sampai ke piramida kecelakaan kerja ya. Minggu depan kita lanjut lagi di materi penyebab dari kecelakaan kerja ya. Ini ada banyak di sini. Jadi nanti kalian akan tahu seperti apa akibatnya, kerugian kecelakaan kerja itu biayanya seperti apa ya. Oke, saya kira cukup sekian materi dari saya. Kerjakan isi absensi, presensi ya di link di bawah. Atau ada kalian yang mau mendownload materi ini yang saya sampaikan, silakan buka di link yang ada di deskripsi ya di bawah ya, di bawah tayangan ini. Silakan download di situ. Ada di Blogspot.
sistem manajemen keselamatan kerja.blogspot.com ya. Download di situ ada semua, rambu-rambunya, terus undang-undangnya, semuanya ada. Logo, simbol dari pengertian dari tujuan K3 itu seperti apa, ada semua di situ. Silakan di-download. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan isi absen, kemudian kerjakan beberapa soal yang saya serahkan ya. Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sampai jam 8.30. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.